Inflamasi ini adalah hal yang baik, Bapak Ibu. Contoh ya, saya ingin memberikan sebuah sebuah ilustrasi. Misalnya nih, tangan kita tergores sehingga agak berdarah. Ya. Kalau agak berdarah, maka kita berusaha untuk menekan, menghentikan pendarahannya. Oke. Nah, kadang-kadang kalau kita berusaha menghentikan, sambil diproses kita berusaha menghentikan, maka di luka tersebut itu mulai memerah, mulai merasa lebih panas. Kita merasa agak panas ya. Kadang-kadang bisa membengkak dan tentu saja kita merasakan sakit. Jadi ini adalah tanda-tanda terjadinya inflamasi. Ya, kehilangan fungsi kalau udah parah banget nanti nggak bisa, fungsinya menjadi berkurang atau bahkan kehilangan fungsi. Nah, Bapak Ibu, kenapa perlu tubuh kita tuh menghasilkan yang namanya inflamasi, meradang. Nah, pada saat tubuh kita terluka, maka sel darah kita itu berusaha untuk menuang plasma darah lebih banyak. Cairan dalam darah lebih banyak ke sana. Semakin banyak plasma darah yang ke tempat yang terinfeksi, yang terluka, maka akan ada panas. Karena kan darah kita tuh mengandung panas, mengandung suhu yang tinggi. Mengandung suhu panas ya. Jadi semakin banyak plasma yang dimasukkan yang mengarah kepada tempat yang terinfeksi, maka suhu akan menjadi semakin tinggi. Suhu yang semakin tinggi itu baik karena akan membuat mikroorganisme mati. Karena mikroorganisme nggak suka suhu yang tinggi. Ingat, kalau kita panasin makanan, panasin air, maka mikroba atau kumannya mati. Mikrobnya mati. Nah, sama. Begitu terjadi infeksi, tubuh kita terluka, maka akan terjadi inflamasi, yaitu proses di mana memberikan lebih banyak cairan. Plasma itu masuk lebih banyak ke tempat yang terinfeksi. Karena darah masuk, plasma darah itu masuk, kan darah warnanya merah ya. Sehingga ya kelihatan luka kita memerah. Kemudian mulai panas. Nah, bengkak ini adalah sebuah respon di mana sel saraf kita tuh tertekan. Sehingga ini membantu untuk menginformasikan kepada otak kita bahwa terjadilah sakit. Ya kalau nggak terjadi sakit, Bapak Ibu nggak tahu kalau ternyata ada yang terluka. Ya, Tuhan memberikan kita sebuah sistem saraf agar kita tahu bahwa ada yang terluka. Indikatornya adalah kita sakit gitu ya. Jadi inflamasi ini bagus sehingga pada saat plasma darah itu masuk, di sana juga ada sel imun kita yang masuk berbarengan. Jadi lebih banyak datang sel imun kita ke tempat yang terinfeksi itu melalui plasma darah. Itu kayak jalan tol gitu ya. Woi, ada yang terluka, langsung jalan tolnya dibuka, semua prajuritnya datang, sel imun kita, misalnya makrofage atau enggak neutrofil, itu adalah sel imun kita yang semua membantu untuk melawan kuman-kuman yang masuk, yang terinfeksi. Nah, jadi begitu sel-sel imun kita masuk ke sana, maka itu akan membantu untuk menghilangkan mikroorganisme jahat, patogen, dan membantu untuk mengurangi kerusakan yang ada. Jadi inflamasi itu bagus, Kak. Bagus. Tetapi kalau inflamasi itu nggak berhenti-berhenti, ini yang nggak bagus. Jadi inflamasi itu bisa saja menjadi kronis. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ini adalah penelitian ya. Lebih dari 50% kematian itu disebabkan inflamasi. Jadi di dunia ini ya banyak sekali orang yang kena penyakit-penyakit. Itu setengahnya itu mati karena peradangan. Karena inflamasi berlebihan. Contoh Bapak Ibu. Pada saat paru-paru kita ini terinfeksi. Paru-paru itu kan napas ya. Dan itu kan isinya kan rongga-rongga udara, gas. Kalau paru-paru kita terinfeksi kuman, tuberkulosis misalnya, atau pneumonia, maka akan masuk eh, sel-sel imun kita lebih banyak dengan proses inflamasi. Kenapa? Ya, kan otomatis dong. Begitu kuman masuk, paru-paru kita terinfeksi, maka akan muncul nyiu, 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 alarm muncul. Alarm muncul, maka inflamasi terjadi. Ini adalah sebuah proses di dalam tubuh kita. Pada saat inflamasi terjadi, maka neutrofil datang, makrofaga datang, plasma darah datang. Lah, Bapak Ibu, tubuh kita, paru-paru kita kan gas atau rongga.
Tapi karena inflamasi, maka masuklah cairan darah yang lebih banyak. Kan plasma darahnya masuk ke sana terus. Kalau paru-paru kita lebih banyak plasma darahnya, inflamasinya nggak sembuh-sembuh, peradangannya berkepanjangan, akhirnya kan paru-paru kita kan kebanyakan cairan. Lah kalau paru-paru kita kebanyakan cairan, ya kita nanti susah napas. Jadi inflamasi yang berkepanjangan, yang bersifat kronis, itu bisa mengakibatkan kematian. Wah ini ngeri banget ngomongnya bisa sampai kematian. Ya, jadi Bapak Ibu, stres itu adalah kondisi yang meningkatkan inflamasi di tubuh kita. Oh, sampai sejauh itu ya? Iya, sampai sejauh itu. Jadi kalau kita kondisi lingkungan kita membuat kita stres gimana? Monggo silakan pergi berdoa, silakan pergi untuk meditasi, silakan pergi have a me time. Bukan kita lari dari masalah, tetapi kita perlu untuk menjaga kondisi tubuh kita. Kalau kita sudah ada me time-nya, sudah relaksasi, meditasi, berdoa, ya berdoanya jangan sampai terlalu banyak nangis ya, itu stres juga. Tapi berdoa, terima kasih karena saya masih bisa hidup, saya masih bisa bernafas, saya masih nggak cacat. Masalah ini datang, ini adalah tambahan agar saya menjadi lebih dewasa. Ya kira-kira gitulah. Jadi kan stres kita bisa lebih rilis, dilepaskan, sehingga kita bisa lebih bersuka cita, memiliki rasa syukur, mempersedikit terjadinya stres. Makanya kenapa judulnya di atas adalah mengurangi stres bahkan sampai inflamasi. Bukan meniadakan, itu susah ya kita mengurangi. Oke? Nah, hormon kortisol itu juga membantu dalam menurunkan kadar stres. Ya, probiotik juga membantu untuk mengontrol agar hormon kita tidak terganggu. Namun tambahannya lagi seperti tadi untuk menghadapi stres yang bukan karena terluka fisik, kita perlu membenah diri kita dengan lebih banyak memaafkan, lebih banyak ikhlas, lebih banyak introspeksi diri, ya. Bahagia itu sederhana, ya. Jadi nggak perlu bahagia itu yang rumit-rumit. Nyiram tanaman aja sambil menghirup udara itu juga merupakan sebuah anugerah. Itu bisa meredakan stres-stres kita. Banyak sekali hal-hal lain yang bisa meredakan stres. Bapak Ibu bisa merenungi diri Bapak Ibu, lalu kita cari dan lakukan hal-hal kegiatan-kegiatan tersebut yang bisa releasing stres. Bapak Ibu ingat ini adalah salah satu aspek agar T30 berhasil ya. Kalau kita tidak melakukan aspek ini, berarti tidak maksimal. Jadi tolong hal-hal ini kita camkan bersama agar kita lebih fokus. Karena Bapak Ibu ini hanya 30 hari. Sekarang tanggal 26 November, Bapak Ibu kalau kita jalankan T30, misalnya deh, besok kita mulai yang baru gitu ya. Yang yang udah lewat, yang udah kecolongan, yang ada skip, kita lupakan. Kita misalnya besok mulai hidup yang baru, kita mulai T30 dengan 6 aspek ini selengkap-lengkapnya, maka sampai di akhir Desember hidup kita memiliki transformasi yang baik. Orang-orang akan melihat kita berbeda, ya. Oke, lanjut. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mengonsumsi obat-obat penenang, padahal stresnya itu nggak sampai depresi ataupun nggak sampai harus cari psikiater, maka kami sarankan untuk jangan konsumsi obat-obat penenang. Ini hanya memperburuk keadaan. Karena dengan bantuan obat-obatan, itu akan lebih banyak kimia yang masuk ke dalam tubuh. Itu ada efek samping. Bukan berarti obat-obatan jelek. Kalau memang terpaksa sampai ke psikiater, lalu perlu diresepin obat, oke. Tetapi marilah kita lakukan seperti yang di atas. Yang di atas yang mana? Yang ini. Kita memaafkan, ikhlas, introspeksi diri, dan seterusnya. Ini akan membantu untuk mengurangi asupan obat-obat. Ya, kita hidup sehat, perbanyak bertobat, perbanyak bersyukur, maka kita bisa meminimalisasi maksudnya obat-obat. Nah, Bapak Ibu, obat-obat ini berhubungan dengan yang namanya kimia.
Kimia ini ada namanya kimia sintetis dengan kimia alami. Ada juga bahan-bahan yang terbuat dari fitokimia. Bahan-bahan itu terbuat dari kimia dari tanaman. Dan juga adalah zookimia yang dari hewan. Tetapi yang umumnya kita tahu adalah kimia sintetis yang ada dalam komposisi makanan, ya, makanan kemasan, minuman kemasan. Jadi bahasanya tuh bahasa kimia gitu ya. Kebanyakan itu adalah kimia sintetis. Ya, ada bahasa kimia yang ternyata bukan sintetis ya. Misalnya riboflavin gitu ya, itu ya vitamin B berapa. Tetapi kebanyakan itu kimia. Jadi kalau memang dia tulisnya vitamin B12, vitamin A, vitamin C, B6, ya dia umumnya akan tulisnya vitamin, ya. Nah, kalau Bapak Ibu konsumsi makan makanan, minuman-minuman yang banyak bahan-bahan kimianya, masuk ke dalam tubuh itu akan menyebabkan inflamasi. Jadi hindari lebih banyak. Oke. Keempat, makan makanan yang tepat untuk jiwa dan raga. Nah, makan makanan yang tepat itu tidak diasosiasikan selalu dengan apa sih jenis makanannya. Tapi makan makanan yang tepat itu juga berhubungan dengan waktu. Juga berhubungan dengan proses saat kesadaran kita sedang makan. Kita lagi ngapain? Ada yang disebut namanya multitasking. Ya, tetapi pada saat makan janganlah multitasking. Pada saat kita makanlah dengan lambat. Pada saat kita makan, kalau bisa janganlah sambil ngelihat handphone gitu ya. Sambil nonton TV. Pada saat makan, marilah kita makan eh, sambil lihat makanan kita, sambil mensyukuri setiap sendok yang kita masuk ke dalam mulut kita. Nah, kita rencanakan menu makanan kita. Jadi, Bapak Ibu, semakin kita memiliki kesadaran, kita akan semakin tahu bahwa, oh, makanan ini adalah cocok dengan fisiologi tubuh saya. Oh, makanan ini, saya ingin buat makanan itu yang enak, tapi cantik. Silakan menjadikan bagaimana proses membuat makanan itu bagian dari kehidupan. Bukan hanya menjadikan proses makan, tetapi menjadikan proses membuat makanan, memasak makanan, menyajikan makanan. Itu adalah proses kehidupan kita. Kita akan merasakan bahwa ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kita tidak bisa lari daripada proses makan. Oh, sebulan 30 hari, aku mau makan 4 hari aja deh. 26 hari lagi aku nggak mau makan. Nggak bisa. Ya mau puasa pun kita tetap makan. Mau intermittent fasting pun kita tetap makan. Jadi pada saat kita mencoba untuk membuat makanan, menyajikan makanan untuk diri kita atau untuk keluarga kita, buatlah dengan penuh kesadaran, dengan penuh perhitungan dan kematangan. Sajikanlah dengan secantik-cantiknya. Akan ada rasa kepuasan tersendiri yang akan berimplikasi kepada mental kita, kepada emosi kita. Ini akan menambah aspek yang positif ke dalam kehidupan kita. Jadi, makan makanan yang tepat itu tidak selalu dengan apa yang kita makan, tetapi dengan bagaimana cara kita menyajikan makanan kita. Bagaimana cara kita memilih bahan-bahan untuk makanan kita. Itu adalah salah satu aspek makan makanan yang tepat. Nah, mengetahui apa yang dimakan, jam berapa akan makan, maka tubuh kita akan lebih siap. Kita sadar terhadap makanan yang cocok dan yang tidak cocok. Seperti yang tadi saya bilang, sesuai dengan fisiologi tubuh kita. Jadi terlalu banyak info diet itu nggak membantu. Ya, maksudnya apa? Terlalu banyak info diet. Oh, eh, contoh ya, makan itu harus, laki-laki itu harus 700 kalori. Perempuan misalnya harus 600 kalori satu hari. Jadi sekali makan kita tuh hanya bisa 300 kalori atau 200 kalori. Mumet Bapak Ibu. Ya zaman 100 tahun yang lalu mungkin kita nggak mendengarkan hal-hal seperti ini ya makan aja gitu ya. Tetapi sekarang ini sudah mulai lebih banyak info-info diet yang seperti itu. Oh, makan brokoli sekian kalori, makan kentang goreng sekian kalori, makan kue ini sekian kalori. Jadi kita harus ngitung-ngitung kalori. Tidak disalahkan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita merencanakan dengan lebih sederhana, kita merencanakan itu dengan lebih bahagia, kita merencanakannya itu lebih sesuai dengan fisiologi tubuh kita, ini sudah cukup. Saya tidak bilang ini ideal, tapi ini sudah cukup. Jadi Bapak Ibu akan lebih sederhana dalam kehidupan, sederhana dalam berpikir,
sederhana dalam berperilaku, maka hidup kita akan lebih bahagia. Mandarinnya tuh lebih cingsong. Indonesia tuh lebih ringan hidupnya. Ya, jadi jangan terlalu pusing-pusing, terlalu berat-berat. Oke, langkah kelima. Sebelum itu saya coba baca chatnya dulu. Baca chatnya ini mana ya? Eh, oke, tadi yang kolesterol. Saya minum jus pro BAB mudah dan lunak, tapi setelah 1 minggu ikutnya 3, kok BAB jadi agak keras ya? Apakah itu juga HC? Ya, itu adalah HC. Pak, saya batuk sudah hampir 2 minggu belum sembuh. Apakah ini merupakan HC? Ibu Dewi sebelumnya batuk nggak, Bu? Sebelum T30. Nanti boleh dijawab ya. Kalau ini hari ke-29, hari ke-29 ya. Oke. Berarti Ibu kan pada saat eh, sebelum T30 Ibu tidak batuk. Lalu setelah T30, setelah 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian Ibu baru mulai batuk sampai sekarang ya. Nah, jadi sampai hari kedua, wah, berarti Bu udah dari awal-awal sudah mulai baik. Ini termasuk HC Bu, nggak apa-apa Bu. Ibu tetap minum aja nanti akan hilang. Ya memang HC itu adalah healing crisis. Bapak Ibu bagi yang belum tahu healing crisis adalah proses penyembuhan yang terasa eh, sakit atau nggak terasa krisis. Contohnya apa? Contoh, pada saat kita pengalaman biasanya semua orang terjadi adalah waktu kita jatuh, kaki kita terluka, berdarah, lalu kita kasih obat, mau obat merah, mau betadine atau tetayucin atau apapun, maka kita akan merasakan perih di luka tersebut. Setelah terasa perih, nggak sampai 1-2 menit, sudah nggak perih lagi, lalu berangsur-angsur sembuh. Nah, ini adalah contoh healing krisis. Jadi penyembuhan tapi rasanya sakit. Ya. Nah, healing crisis adalah penyembuhan dalam tubuh kita, tapi rasanya krisis. Krisis itu tidak harus sakit ya, tapi ada juga hal-hal yang lain. Contoh kalau BAB kita lancar terus menerus itu kan bukan sakit, tapi itu adalah sebuah krisis. Nah, pada saat kita minum jus pro ataupun minum promik akan terjadi yang namanya HC karena mikrobioma kita benar-benar dibanyak-banyakin di sana. Dengan pola makan yang bagus, maka dia akan mencoba mendapatkan nutrisi yang lebih banyak. Lalu dia akan mencari-cari, kerjanya mencari-cari masalah di tubuh kita sampai ke akar-akarnya, sampai ke yang jadul-jadulnya. Contoh, kalau ada orang yang alergi gatal-gatal kulit, lalu dia suntik supaya suntikan dari dokter itu membuat dia nggak gatal. Padahal dia nggak mengatasi akarnya. Sumber akarnya dia nggak atasi. Yang tahu adalah, aduh aku gatal, dia mengatasi gejala. Gatal, aku tidak mau gatal, suntik. Gatalnya hilang. Tapi itu gejalanya adalah gatal. Akarnya apa? Dia nggak tahu. Nah, orang-orang yang minum Promik ataupun minum jus Pro bisa muncul lagi gatal-gatal tersebut. Kenapa? Karena akar masalahnya itu dikorek-korek sama Promik. Sampai kapan dikorek? Sampai semuanya dikeluarin, batuk-batuk, gatal-gatal terus, sampai gatalnya menjadi-jadi, lalu gatal-gatalnya berangsur hilang. Artinya akar-akarnya itu sudah diberesin sama Promik. Sama halnya dengan batuk. Ya. Jadi kalau dulunya ada misalnya TBC, lalu minum obat selama 9 bulan berturut-turut, antibiotiknya sudah dihabisin, merasa dicek sudah nggak ada lagi. Bisa saja masih ada residunya kecil. Nah, Promik itu bisa eh, mengkorek-korek itu, lalu dikeluarin, akhirnya kita batuk-batuk lagi. Dan batuk itu adalah sebuah indikator kita mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam paru-paru kita. Jadi batuk itu adalah baik ya. Cuma apa yang menyebabkan batuk itu yang kita harus cari tahu. Nah, dengan minum Promik, maka batuk itu keluar, itu adalah healing krisisnya. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Malam minum Promik kemudian minum obat, apa boleh? Atau dikasih jarak berapa menit? Boleh diminum, mau barengan juga boleh. Misalnya minum obat, airnya pakai Promik juga nggak apa-apa. Ya, bebas. Dia tidak
bentrok ya, tidak kontra dengan obat. Apa perlu mengulang T30 atau lanjut minum jus pro, Pak? Mana yang lebih baik? Gini, kalau setelah Ibu tuntas T30, Ibu bisa tetap lanjut T30 juga nggak apa-apa. Ya. Kalau Ibu mau minum jus pro, itu juga nggak apa-apa. Mana yang lebih baik? Ibu bisa merasakan sendiri perbedaannya. Pada saat Ibu minum jus pro, pada saat Ibu minum T30, mana yang lebih baik? Ibu bisa lakukan. Minimum Ibu sudah melakukan T30. Nah, Bapak Ibu, T30 ini adalah kita langsung minum Promik. Analoginya adalah kita masukin jenderal ke dalam tubuh kita. Jadi ada tingkatan dalam militer. Jenderal itu yang tertinggi. Kedua itu adalah letnan jenderal, eh, mayor jenderal, dan letnan jenderal. Pada saat jenderal memiliki sebuah misi khusus, maka dia akan instruksikan, oke, mayor jenderal X, kamu urusin sebelah kiri. Letnan, kamu urusin yang tengah. Nah, letnan jenderal atau mayor jenderal ini dia memiliki spesialisasi tertentu. Misalnya lebih banyak ke ahli strategi, misalnya lebih banyak ahlinya ke ke dalam persenjataan dan seterusnya. Nah, jenderal namanya jenderal sekjen. Ya. Jenderal itu lebih umum, tetapi dia lebih memiliki power. Nah, sedangkan letnan jenderal atau mayor jenderal dia bisa lebih spesifik, tetapi powernya tidak setingkat jenderal. Jadi dua-duanya bagus, dua-duanya baik. Cuma jenderal tuh dia lebih umum, tapi powernya lebih kuat. Sedangkan eh, itu sama dengan Promik. Sedangkan Jus Pro itu sama seperti Mayor Jenderal, di mana dia lebih spesifik karena enzim-enzimnya kan tertentu. Kalau ibu bikin Jus Pro dari mangga, bikin Jus Pro dari salak, Promik nggak ada. Karena Promik kan dari nanas, buah naga, ataupun jamur kristal. Jadi enzim-enzim itu khusus. Jadi nanti ada tabel-tabel buah-buah tertentu untuk penyakit-penyakit tertentu supaya bisa lebih booster. Nah, di situ itu adalah jus pro khususnya. Jadi enzim-enzim khususnya yang bisa membantu lebih besar ke arah penyakit yang mau kita tuju. Tapi kalau aku mau nggak mau pusing lah, nggak mau ribet ya, minum T30 lanjutan juga nggak apa. Oke, produknya bisa dilihat di mana dan harganya berapa? Terima kasih. Ya, sebentar lagi akan ditampilkan. Mau lihat di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain juga ada. Mau dilihat di website kausalestari.com juga ada. Setelah 30 hari selesai, lanjutannya bagaimana? Tetap promik atau produce? Tadi sudah dijawab. Baik. Benar banget Pak Juta, saya berkebun hampir tiap hari, malah sekarang jadi addicted. Oh, jadi ketagihan ya. Maksudnya sih biar sekalian berjemur matahari pagi dengan korek-korek tanah, keringetan karena berjemur. Melihat hasil tanaman hias bagus-bagus daunnya, melihat kupu-kupu dan burung-burung yang datang ke rumah, kelengkeng yang berbunga untuk pertama kali, dan lain-lain, hati sudah senang sekali. Ya, bahagia itu sederhana. Eh, Ibu Dewi menjawab tidak, berarti lanjut T30 yang kedua, Pak. Iya, betul Ibu Dewi. Yang kelima, perawatan kulit wajah dan tubuh yang alami. Kulit tubuh kita itu adalah organ yang terlebar, Bapak Ibu. Jadi kalau eh, ya di urai-urai itu panjang banget ya. Dan kulit juga menyerap apapun yang kita oles ataupun taruh. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan skincare itu bahasanya itu bagus, adalah perawatan kulit. Ada yang berbentuk lotion, ada yang berbentuk semprot, ada yang berbentuknya macam-macam, kayak bedak dan lain-lain. Tetapi kita harus tahu apa yang kita pakai di kulit kita setiap hari. Ini testimoninya. Jadi sebelumnya adalah coba baca kembali komposisinya. Kalau komposisinya banyak yang kimia-kimianya, cari tahu artinya. Kalau kita cari tahu misalnya di Google artinya eh, maltodextrin atau artinya eh, itu bahasa kimia agak susah ya. Jadi kita cari tahu di Google bahasa kimia ini artinya apa. Ada sih yang gampang aqua gitu ya. Oh, aqua artinya air. Saya nggak ngerti kenapa dia nggak tulis air ya. Dia tulisnya aqua. Mungkin biar kelihatan susah kali ya. Ada tulisannya aqua komposisinya. Itu berarti air. Ada tulisannya bahasa kimia-kimia lain. Kita bisa cari di Google. Kalau ternyata itu makin dicari, makin jelimet. Mendingan jangan dipakai. Tapi kalau dicari ternyata, oh ternyata ini adalah vitamin B. Oh ternyata ini adalah tomat. Oh ini ternyata apa. Ya pakai aja. Karena itu alami. Semakin alami itu semakin baik bagi kulit kita. Semakin kimia sintetisnya banyak, seperti tadi akan terjadi inflamasi yang lebih banyak. Penjelasan inflamasi
tadi saya sudah jelaskan cukup panjang lebar ya. Oke, jadi apalagi beberapa minggu terakhir ini ada heboh di dunia netizen bahwa ada skincare palsu lah ini dan itu dan lain sebagainya. Ini membuat kita memberikan kita alarm agar kita lebih berhati-hati dalam memilih produk-produk perawatan kulit. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau pakai produk ini ada contohnya. Dulu setiap hari pasti ada jerawat baru. Jerawatnya kecil-kecil tapi banyak. Sering beli ini itu tapi masih jerawatan. Ya mungkin nggak tahu skincare-nya tuh asli atau palsu, bahannya kimia atau tidak. Sekarang minum Promik terus, sekarang minum Promik terus sering semprot ke muka. Jadi dia semprot-semprot Promiknya ke muka. Jarang banget jerawatannya, paling pas datang bulan aja. Ya, di atas tuh before pakai, di bawahnya itu adalah after pakai. Nggak pakai apa-apa lagi. Paling sunscreen sama toner Juice Pro. Itu pun yang dibuat menggunakan Juice Pro. Sama yang paling penting itu yaitu Juice Pro-nya harus diminum. Salah satu masalah kulit itu di pencernaan. Jadi dia minum produk yang lebih banyak dan juga dia semprot-semprot tidak pakai produk skincare, akhirnya jerawatnya pun membaik, jauh membaik dan sembuh. Kemarin saya keramas dan bilasan terakhir pakai minuman probiotik. Saya biarkan kering alami, rambut menjadi sangat halus. Ya, ini kulit kepala itu juga sangat terbantu. Awal di wajah saja, terus saya oles ke kulit tangan dan kaki juga. Memang kulit jadi lebih halus dan lembab, nggak kering lagi. Terima kasih informasinya Bu Neneng. Bu Neneng ini kayaknya di Bogor ya. Baik. Ini saya percaya sekali karena saya sudah membuktikan hasilnya. Flek hitam di wajah saya alhamdulillah juga menipis. Asal rutin tiap hari maskeran ampas Juice Pro. Jadi pada saat kita buat Juice Pro, maka kita ada ampasnya. Nah, salah satu lagi kalau kita pakai T30, kita nggak akan punya ampas Juice Pro ya. Jadi ampas Juice Pro kalau kita buat Juice Pro. Jadi pada saat kita minum T30 pun, dia seling-selingi minum Juice Pro juga nggak apa-apa. Itu akan bisa mendorong ya, membantu lebih banyak. Tapi kalau T30 aja juga oke. Ya, jadi dengan masker-masker flek hitam dengan menggunakan ampas Juice Pro itu akan membantu. Oke, yang keenam adalah pikiran yang tenang dan jernih. Sel kita itu disebut bagian kecil dari tubuh kita. Sel-sel kita bergabung menjadi satu, sel-sel banyak sel bergabung menjadi satu namanya jaringan atau bahasa ilmiahnya tisu. Jaringan ada jaringan otot, jaringan polos, jaringan lurik, macam-macam lah ya. Nah, jaringan-jaringan ini yang bergabung menjadi satu namanya organ. Ada organ jantung, organ paru-paru, organ limpa, organ otak ya, macam-macam jaringan, macam-macam organ. Nah, organ digabung menjadi satu namanya sistem organ. Nah, kalau kita bicara mengenai sistem itu udah berarti saling keterkaitan. Contoh, sistem saraf berarti di sana ada namanya otak, ada namanya apa neuron-neuron ya, apa sel saraf, ada namanya tulang belakang kita. Jadi sel saraf kita tuh menyambung ke otak kita itu pakai tulang belakang. Tulang belakang ini punya banyak sekali sel-sel saraf itu yang menyebar ke tangan, kaki, dan lain-lain. Jadi kalau kita sakit di perut, itu akan ke tulang belakang dulu, baru diteruskan ke otak kita. Itu namanya sistem saraf. Kalau sistem pencernaan, kita umumnya sudah tahu ya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, sampai ke eh, anus kita. Itu namanya sistem pencernaan. Jadi semua sistem-sistem organ di dalam tubuh kita itu akan berpengaruh karena pikiran kita. Contoh Bapak Ibu, ini Bapak Ibu akan merasa sebuah analogi yang cukup kena. Contohnya begini. Ada penelitian di mana ada seorang profesor atau dokter, dia masukin makanan ke dalam paper bag. Paper bagnya itu polos, nggak ada gambar-gambar apapun. Jadi diambil makanan biskuit, ya bentuknya lucu-lucu, dikasih ke anak-anak, ya anak-anak SD ya, di bawah 12 tahun. Wah, mereka senang, wah makan, wah enak, makan-makan enak-enak gitu ya. Jadi pada saat mereka makan-makan-makan, paper bag itu dilepas, ternyata ada bungkusan lagi di dalam paper bag.
Dan bungkusan ini kemasannya itu sudah ada gambar-gambarnya. Gambarnya adalah biskuit dogi, biskuit anjing gitulah ya, biskuit untuk anjing. Anak-anak yang makan, mereka langsung merasa muntah, mual-mual, uwe-uwe, ya, mau melepas-melepas, buang-buang ludah dan sebagainya. Udah mulai, aduh kayak perutku sakit gitu. Sebelum dikasih kemasannya, sebelum dikasih lihat kemasannya, masih polos, mereka nggak merasa sakit perut. Tapi begitu kita buka, ganti aja kemasannya, lalu kita kasih tahu ini adalah biskuit dogi, mereka langsung merasa sakit perut. Kok bisa? Padahal sebenarnya itu biskuit manusia, kemasannya doang, kemasan dogi. Tapi mereka udah mulai muntah-muntah, mual-mual. Jadi, ini sudah bisa membuat kita sadar bahwa pikiran kita tuh benar-benar mempengaruhi sistem tubuh kita. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, Bapak Ibu. Nah, di sini ini adalah aspek keenam yang sangat penting. Tubuh kita itu mendengar apa yang dikatakan pikiran kita. Banyak pasien kanker itu yang tidak bisa selamat karena masalah utamanya di pikiran. Banyak pasien kanker yang sehat karena masalahnya di pikiran. Kalau kita mau T30 dengan baik, maka mulailah dengan pikiran. Rasa syukur kita di mana? Kalau kita tidak memiliki rasa syukur, tidak memiliki emosi yang baik, dan 5 aspek yang lain, maka sulit T30 ini benar-benar sempurna. Tetapi Bapak Ibu, ada yang disebut placebo dan ada yang disebut nocebo. Wah, ini kata-kata apa lagi gitu ya? Baik. Placebo ini adalah sebuah istilah di mana kita merasakan sebuah kebaikan sementara di awal-awal. Contoh, pada saat Bapak Ibu eh, diberikan minuman. Nah, ini minum air. Airnya kok bening-bening ya? Oh, ini airnya bagus ya. Ini sudah hasil penelitian dari profesor selama 7 tahun. Ya, air ini sudah ditambahkan banyak sekali nutrisi. Ini bisa membantu supaya eh, sakit mahmu tuh mereda. Kau minumlah ini. Ya, nggak perlu tunggu sampai malam. Kamu sekali minum, 3 menit lagi kamu akan merasa perutmu baikan. Masa sih? Akhirnya ya sudah. Bapak Ibu minum airnya sebanyak 300 mililiter. Glek, 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 glek. Glek, 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 glek. Minum 300 mililiter. Ya agak kembung sedikit ya. Lalu setelah 3 menit, gimana rasanya? Iya loh, kayaknya agak enakan loh. Oh ini bagus ya airnya ya. Pengalaman 7 tahun ya. Jadi belinya di mana gitu ya. Padahal itu air putih biasa. Tapi kita merasa tuh kayaknya enak gitu. Ini adalah efek placebo. Di mana ya sebenarnya nggak ada yang efek sih. Tapi kita merasa tuh efek gitu. Di satu sisi, kalau Bapak Ibu melakukan yang namanya eh, pengontrolan pikiran, akan terjadi efek placebo. Tubuh kita menjadi lebih baik. Tapi itu akan berlangsung tidak maksimal, itu akan berlangsung sementara. Kenapa? Karena memang makanan yang kita asup ya biasa-biasa aja. Tapi kalau makanan yang kita asup itu kita udah kontrol, itu akan berbeda. Hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi saya sering mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Pada saat kita memiliki isu penyakit, kondisi pertama, kita tidak mengubah pola makan kita dan kita tidak minum promik. Akibatnya adalah isu penyakit itu makin lama makin parah. Kondisi kedua, kita tidak minum promik, lalu kita mengubah pola makan kita. Hasilnya adalah penyakitnya tidak bertambah parah, tidak langsung sembuh. Butuh waktu untuk perlahan-lahan sembuh. Karena apa? Karena pola makannya diubah. Tapi butuh waktu lama. Tapi penyakitnya tidak bertambah parah. Kondisi ketiga, kita minum promik, lalu kita tidak ubah pola makan. Hasilnya adalah penyakitnya membaik, penyakitnya balik lagi. Penyakitnya membaik, penyakitnya balik lagi. Begitu terus. Kenapa? Karena promik sudah membantu menyeimbangkan, tapi makanan yang masuk kacau lagi. Ya, jadi isunya muncul lagi. Jadi ada teman-teman yang, wah aku asam uratnya sudah hilang nih. Tiba-tiba setelah sekian bulan, kok asam uratnya datang lagi? Makannya dijaga nggak? Enggak. Ya, kondisi ketiga yang terjadi.
Nah, kondisi yang keempat adalah minum Promik dan makanannya dijaga. Hasilnya apa? Hasilnya penyakitnya tidak hanya tidak bertambah, tapi hasilnya lebih cepat membaik. Improvement kesehatannya lebih lebih improve, jauh lebih cepat. Ya, isu penyakitnya akan jauh lebih turun. Ya, penyakitnya nggak balik. Kenapa? Karena kita udah ubah pola makan. Nah, jadi 6 aspek ini bukanlah aspek yang dijalankan hanya salah satu. Ini bukan 6 tahapan. Satu selesai, lanjut ke tahap berikutnya, lanjut ke tahap berikutnya. Bukan. 6 aspek ini benar-benar kita jalankan semuanya berbarengan, paralel, sekaligus. Ya. Jadi kalau ada yang satu yang dikurangin, hasilnya kurang maksimal. Apa yang kita rasakan secara mental, itu kita rasakan secara fisik. Contohnya seperti yang tadi ya, analoginya tadi. Baik. Pikiran bisa membuat kita sakit, dan pikiran juga bisa membuat kita sehat. Ini adalah sebuah kutipan yang perlu kita ingat baik-baik. The mind is a very powerful tool to help heal your body. Pikiran kita itu benar-benar memiliki kekuatan, ya, alat yang sangat berkuasa untuk membantu kita menyembuhkan. Membantu ya, bukan the mind is a very powerful tool, heal your body. Jadi ini ada kata-kata to help, ada kata-kata membantu. Kalau yang namanya membantu bukan karena dia sendiri, tapi karena sesuatu juga yang lain. Oke. Nah, cara kita pikiran yang lebih bagus adalah berpikir positif. Sudah, itu aja. Itu paling gampang. Ya, kalau kita di dimusuhin orang, kita pikir yang positif. Wah, berarti saya diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Saya akan mencoba untuk lebih refleksi diri. Selesai, itu pikiran positif. Aduh, tiba-tiba kita merasa kok bisnisku lagi lesu ya. Kita bersyukur, kita harus berpikir bahwa wah, masih untung ada yang masuk. Ya, nggak sampai bangkrut. Kita masih bersyukur, kita akan coba cari solusi yang lain. Kita berpikir positif. Waduh, sainganku kok makin menggebu-gebu ya. Kita bersyukur kita punya saingan karena kita bisa lebih banyak mengimprovisasi diri, melakukan inovasi yang lebih bagus. Aduh, kenapa kok suami saya begitu ya? Kok istri saya begini ya? Kita bersyukur istri saya masih mau hidup sama kita. Kita bersyukur suami saya misalnya tidak mabuk-mabukan, tidak ngerokok, tidak ini dan itu. Ya, cuma masa cekcok di mulut sementara, perbedaan sudut pandang. Kita masih bersyukur dia masih bukan penjahat, dia tidak narkobaan, ini dan itu. Kita pikiran positif. Ya, itu akan membuat kita lebih bahagia. Itu akan membuat pikiran kita bisa lebih terkontrol dengan baik. Oke, hasilnya adalah setelah T30 akan ada yang beda dari kita. Bisa saja kita kurusan. Kurusan ini bukan dinilai dari, oh ini beratnya langsung berkurang 7 kilo gitu ya. Ya nggak gitu. Ingat, Promek itu membantu menyeimbangkan. Eh, yang gemuk celananya bisa longgar, yang kurus dia bisa berisi. Tapi Bapak Ibu perlu tambah massa otot. Seperti yang tadi ya. Kemudian kita bisa terlihat mukanya lebih semangat. Lebih semangat itu artinya capek, tapi regenerasinya cepat. Cepat pulih capeknya. Bukan capeknya cepat pulih ya. Energinya cepat pulih. Capek, tapi lebih cepat energinya pulih. Kenapa? Karena imun kita naik. Ya, kita akan kelihatan lebih bersinar, matanya lebih bersinar, kelihatan lebih muda, kelihatan lebih tenang, dan lain-lain. Bantu orang lain juga. Ya, kalau kita udah mendapatkan manfaatnya 30, misalnya batuk parah tiba-tiba sudah nggak parah lagi, gatal-gatal sudah nggak gatal-gatal lagi, eh, kita berbagi kepada teman-teman kita, karena ini akan, kalau orang lain merasakan hasilnya, karena inspirasi dari kita itu bahagianya beda, tuh, Bapak Ibu. Ya, healing krisis ada yang BAB-nya lancar, ada yang tidak. Ada yang malah nggak BAB berhari-hari ya. Ada yang perutnya kembung, ada yang batuk pilek, demam, keluar jerawat, ada yang ngantuk terus ya. Ini ngantuk nih ciri-cirinya Bapak Ibu workaholic ya, atau kepikiran-kepikiran terus. Jadi jarang sekali untuk merilekskan diri ya, atau tidurnya kualitasnya kurang. Ya, ada yang keringatnya tambah bau, ada yang pusing-pusing, sakit kepala. Ini semua merupakan bentuk-bentuk dari healing crisis. Nanti silakan bagi yang ikut T30 silakan konsultasi nanti di grup T30. Di sana nanti juga ada Bu Ivon yang nanti bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang akan membantu agar T30 ini bisa berjalan optimal.
Bapak Ibu, T30 ini milik Bapak Ibu. Artinya dari kami tidak bisa, Bapak Ibu, hari ini harus makan ini ya, besok jangan makan itu ya. Tidak bisa, karena yang mengasup makanan ke mulut Bapak Ibu ya Bapak Ibu sendiri. Keberhasilan T30 itu bukan di tangan kami, tetapi di tangan Bapak Ibu. Kami hanya bisa membantu, menyediakan alat bantu, jurnal, menyediakan alat bantu grup untuk bisa tanya jawab dan sebagainya. Tapi keberhasilan itu semuanya di tangan Bapak Ibu. Oke, ini ada paket detox 30 hari transformasi. Satu hari 30 mililiter Promik kali 3 kali minum. Jadi satu hari kita minum 90 mililiter. Kalau kali 30 itu sama seperti 2,7 liter. Ya, kira-kira 14 botol yang kemasan 200 mili. Ya, 14 botol. Kan 14 botol kayak 200, 2.800 ya. Baik. Nah, untuk yang malam ini itu juga ada promo ya. Jadi harga normalnya itu 812, promo menjadi 595. Itu jauh sekali ya. Dan yang buah naga atau jambu kristal harga normalnya 952, promonya jadi cuma 700-an. Jadi ini bisa dimanfaatkan, ini hanya berlaku akhir minggu ini sampai hari Sabtu. Ya, setelah Sabtu harganya sudah normal lagi. Bapak Ibu, ini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman kita yang belum ikut T30 yang punya masalah kesehatan. Silakan ikut program T30 ini. Ya, yang sudah ikut nanti akan masuk ke dalam grup. Nah, kalau ada kemasan yang 1 liter itu harganya lebih ekonomis. Karena kan kita lebih hemat botol juga ya. Nah, yang 1 liter ini kita butuh 3 botol aja. Ya, paketnya dari 771 hanya 538.500. Ya, yang buah naga jambu kristal dari 891.000 hanya 600-an aja. Ya, ini udah harganya sangat bagus sekali, tidak pernah terjadi harga seperti ini. Baik. Nah, ini adalah kemasan yang baru. Kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat kemasan yang lama yang seperti ini, ya. Dan ini adalah kemasan yang barunya. Ya, ini kemasan yang lama, kemasan barunya lebarnya lebih berwarna, gitu ya. Oke. New Promic. Jadi Bapak Ibu kalau dapat kemasan yang baru, kemasan yang lama sama aja isinya ya. Hanya saja kemasan ini juga sebagai bentuk penambahan barcode, penambahan logo halal di Promic Nanas dan seterusnya. Oke? Baik. Nah, Bapak Ibu kalau yang ikut Zoom pada malam hari ini, jika mengisi eh, bisa scan QR code yang ini sih bisa di screenshot lalu di scan lalu bisa isi Google Form-nya. Jika mengisi pemesanan pada malam hari ini, maka bisa mendapatkan gratis 1 pieces Promik Nanas 200 mililiter. Ya, harganya 58.000. Lumayan. Dan Bapak Ibu satu orang hanya maksimal boleh beli 2 paket aja di program ini. Nggak boleh lebih. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu menjalankan program T30, kadang-kadang merasa, oh, aku kelewatan, aku lupa gitu ya. Ulang lagi dari awal, ulang lagi dari hari pertama, maka masih ada promiknya. Ya, kalau 3 botol itu untuk 1 paketnya ini untuk 30 hari. Ternyata di pertengahan ada kecolongan bolong karena ikut pesta atau karena harus keluar kota ini dan itu. Maka kita ngulang dari awal, Bapak Ibu masih punya spare 1 paket lagi. Ya, jadi ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu punya saudara atau punya teman atau keluarga lain yang mau untuk ikut T30, minta mereka yang isi formulirnya sendiri. Tapi formulir ini eh, bonusnya ini hanya berlaku sampai malam ini ya, sampai jam 24. Tetapi kalau udah lewat hari ini tetap bisa pesan juga, hanya nanti nggak dapat free 1 pieces Promik ini. Tetapi free ini bukan bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah Bapak Ibu hari ini itu mendapatkan pengetahuannya. Bapak Ibu hari ini bisa mengerti kenapa saya perlu ikut T30 ini. Ya, dari sekian banyak penjelasannya ya. Baik. Untuk eh, Pak, kalau kemarin sudah beli 1 paket tanpa bonus, sekarang mau beli lagi bisa 2 paket atau hanya 1 paket? Ya hanya 1 paket, Bu. Karena maksimal kan satu orang cuma dua. Ya, maksimal satu orang cuma 2 paket. Kita berikan kesempatan juga kepada teman-teman yang lain, keluarga-keluarga yang lain.
Kalau Bapak Ibu yang belum pernah beli paket, ya berarti beli dua paket dapat gratisnya dua, gitu ya. Beli satu dapat gratis gratis produknya satu. Oke, nah eh, ini link Google Form-nya saya akan coba eh, kalau diketik agak susah ya. Saya coba scan karena kalau Bapak Ibu ketik yang nggak bisa scan kan harus diketik linknya ya. Linknya ini saya coba berikan di chat aja biar Bapak Ibu lebih mudah. Saya kirimkan di obrolan di chat. Oke. Nanti yang mau pesan nanti tinggal klik link yang barusan saya berikan. Oke. Saya kembali lagi ke slide-nya. Pak, supaya 30 hari jadi pesan berapa banyak? Satu paket aja udah cukup. Ya. Kalau ibu bapak bisa konsisten 30 hari, ya belinya satu paket aja. Tapi kalau misalnya saya ragu-ragu nih ya, kayaknya bisa saja saya bolong, bisa saja saya kelewatan. Maka kami misalkan beli dua paket. Jadi masih ada spare, misalnya kalau ada yang bolong, dimulai lagi ke hari pertama. Pak, bisa kirimkan bahan presentasi dan rekamannya. Ya, nanti bahan presentasinya Pak Mansur. Oh ya, saya ada nomornya Pak Mansur. Nanti boleh, nanti saya kirimkan materinya ya. Kalau untuk rekamannya nanti ada di YouTube. Kalau saya kirimkan rekamannya langsung Japri itu bisa ratusan mega ya. WhatsApp-nya nggak kuat ya. Oke. Kemudian apa bedanya 14 pieces 200 mili dengan 1000 mili 3 pieces ya Pak? Bedanya harganya Ibu Bapak ya. Saya coba kasih lihat lagi di sini. Ini kalau yang 200 mili sebelah kiri contohnya ya. Harga normalnya 800. Kalau yang 1 liter harga normalnya 700-an. Kan beda. Promonya juga berbeda. Yang 200 mili ini harga normalnya harga paket bundle selnya 595. Sedangkan yang 1 liter 538.500. Jadi perbedaannya ada di harga. Oke. Oh, ini bonus lalu ini daftar pustakanya.